Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutial Naswari, NIM 31 akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan. Gerakan-gerakan utama dari mekanisme persalinan adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni engagement, yang kedua penurunan kepala, fleksi, rotasi dalam atau putaran paksi dalam, ekstensi, ekspulsi, dan rotasi luar atau putaran paksi luar. Engagement adalah peristiwa ketika diameter biparietal melewati pintu atas panggul dengan sutura sagittalis melintang atau oblik di dalam jalan lahir dan sedikit fleksi. Engagement pada primigravida terjadi pada bulan terakhir kehamilan, sedangkan pada multigravida dapat terjadi pada awal persalinan. Penurunan kepala. Pada primigravida, masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul biasanya sudah terjadi pada bulan terakhir dari kehamilan. Tetapi pada multigravida biasanya baru terjadi pada permulaan persalinan. Masuknya kepala ke dalam PAP biasanya dengan sutura sagittalis melintang dan dengan fleksi yang ringan. Masuknya kepala melewati pintu atas panggul PAP dapat dalam keadaan asinklitismus, yaitu bila sutura sagittalis terdapat di tengah-tengah jalan lahir, tepat di antara simfisis dan promontorium. Pada sinklitismus, os parietal depan dan belakang sama tingginya. Jika sutura sagittalis agak ke depan mendekati simfisis atau agak ke belakang mendekati promontorium, maka dikatakan kepala dalam keadaan asinklitismus. Ada dua jenis asinklitismus, yaitu sebagai berikut, yakni asinklitismus posterior. Bila sutura sagittalis mendekati simfisis dan os parietal belakang lebih rendah dari os parietal depan. Asinklitismus anterior. Bila sutura sagittalis mendekati promontorium sehingga os parietal depan lebih rendah dari os parietal belakang. Pada derajat sedang, asinklitismus pasti terjadi pada persalinan normal, tetapi bila berat gerakan ini dapat menimbulkan disproporsi cephalofesis dengan panggul yang berukuran normal sekalipun. Penurunan kepala lebih lanjut terjadi pada kala 1 dan kala 2 persalinan. Hal ini disebabkan karena adanya kontraksi dan retraksi dari segmen atas rahim yang menyebabkan tekanan langsung fundus pada bokong janin. Dalam waktu yang bersamaan terjadi relaksasi dari segmen bawah rahim sehingga terjadi penipisan dan dilatasi serviks. Keadaan ini menyebabkan bayi terdorong ke dalam jalan lahir. Penurunan kepala ini juga disebabkan karena tekanan cairan intrauterin, kekuatan meneran atau adanya kontraksi otot-otot abdomen dan melurusnya badan anak. Fleksi. Pada awal persalinan, kepala bayi dalam keadaan fleksi yang ringan. Dengan majunya kepala biasanya fleksi juga bertambah. Pada pergerakan ini, dagu dibawa oleh dekat ke arah dada janin sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Hal ini disebabkan karena adanya tahanan dari dinding serviks, dinding pelvis, dan lantai pelvis dengan adanya fleksi diameter suboccipito bregmatica 9,5 cm menggantikan diameter suboccipita frontalis 11 cm sampai di dasar panggul. Biasanya kepala janin berada dalam keadaan fleksi maksimal. Ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa fleksi bisa terjadi. Fleksi ini disebabkan karena anak didorong maju dan sebaliknya mendapat tahanan dari serviks, dinding panggul, atau dasar panggul. Akibat dari keadaan ini terjadilah fleksi. Rotasi dalam atau putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam adalah putaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan janin memutar ke depan bawah simfisis.
Pada presentasi belakang kepala, bagian yang terendah ialah daerah ubun-ubun kecil, dan bagian inilah yang akan memutar ke depan ke arah simfisis. Rotasi dalam penting untuk menyelesaikan persalinan karena merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir, khususnya bidang tengah dan pintu bawah panggul. Ekstensi. Sesudah kepala janin sampai di dasar panggul dan ubun-ubun kecil berada di bawah simfisis, maka terjadilah ekstensi dari kepala janin. Hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan ke atas, sehingga kepala harus mengadakan fleksi untuk melewatinya. Jika kepala yang fleksi penuh pada waktu mencapai dasar panggul tidak melakukan ekstensi, maka kepala akan tertekan pada perineum dan dapat menembusnya. Subocciput yang tertahan pada pinggir bawah simfisis akan menjadi pusat pemutaran hypomochilion. Dalam lahirnya berturut-turut pada pinggir atas, perineum, ubun-ubun besar, dahi, hidung, mulut, dan dagu bayi dengan gerakan ekstensi. Rotasi luar atau putaran paksi luar. Kepala yang sudah lahir selanjutnya mengalami restitusi, yaitu kepala bayi memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan rotorsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Bahu melintasi pintu dalam keadaan miring. Di dalam rongga panggul, bahu akan menyesuaikan diri dengan bentuk panggul yang dilaluinya, sehingga di dasar panggul setelah kepala bayi lahir, bahu mengalami putaran dalam di mana ukuran bahu atau diameter bisa kromial, menempatkan diri dalam diameter anteroposterior dari pintu bawah panggul. Bersamaan dengan itu, kepala bayi juga melanjutkan putaran hingga belakang kepala berhadapan dengan tuber ischiadium sepihak. Ekspulsi. Setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai di bawah simfisis dan menjadi hypomochilion. Untuk kelahiran bahu belakang, setelah kedua bahu bayi lahir, selanjutnya seluruh badan bayi dilahirkan searah dengan sumbu jalan lahir. Dengan kontraksi yang efektif, fleksi kepala yang adekuat, dan janin dengan ukuran yang rata-rata, sebagian besar occiput yang posisinya posterior berputar cepat sehingga setelah mencapai dasar panggul sehingga persalinan tidak begitu bertambah panjang. Akan tetapi, pada kira-kira 5-10% kasus, keadaan yang menguntungkan ini tidak terjadi. Sebagai contoh, kontraksi yang buruk atau fleksi kepala yang salah atau keduanya. Rotasi mungkin tidak sempurna atau mungkin tidak terjadi sama sekali, khususnya kalau janin besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.